Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Miswa Hanifa dengan NIM 2104-2215. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluating policy performance, etika dan nilai dalam analisis kebijakan. Nilai adalah segala sesuatu yang menarik bagi mereka yang melakukan evaluasi. Dengan adanya konsepsi yang luas ini, para analis kebijakan dapat menangani beragam nilai. Dalam arti luas, pilihan kebijakan melibatkan alokasi nilai yang otoritatif. Penilaian nilai berperan untuk membenarkan aturan pengambilan keputusan tersebut dan menempatkannya dalam konteks yang tepat sebagai contoh argumentasi yang etis. Selanjutnya itu teori etika dan nilai. Yang pertama, teori deskriptif. Teori ini merupakan pengukuran etika dan nilai. Yang kedua, teori normatif. Merupakan pengembangan dan penerapan kriteria untuk menilai perilaku etis. Metaetika merupakan pengembangan serta penerapan kriteria tambahan untuk menilai teori etika normatif itu sendiri. Jenis teori normatif. Yang pertama, deontologis. Mengklaim bahwa jenis tindakan tertentu secara intern benar atau wajib, atau benar karena tindakan tersebut sesuai dengan beberapa prinsip formal. Yang kedua, teori teleologis. Berpendapat bahwa tindakan tertentu benar karena tindakan tersebut menghasilkan tujuan yang baik. Teori ini mengevaluasi tindakan berdasarkan kebaikan konsekuensinya. Yang ketiga, praktis. Berpendapat bahwa tindakan tertentu adalah benar karena tindakan tersebut sesuai dengan prinsip atau menghasilkan konsekuensi yang kebenaran atau kebaikannya telah ditetapkan melalui wacana atau transaksi yang masuk akal. Yang ketiga, selanjutnya yaitu materi evaluasi dalam analisis kebijakan. Teori deskriptif, normatif, dan metaetika memberikan landasan bagi evaluasi dalam analisis kebijakan, di mana evaluasi mengacu pada produksi informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan benar-benar mempunyai nilai, hal ini disebabkan karena hasil tersebut berkontribusi terhadap tujuan dan sasaran. Karakteristik evaluasi. Yang pertama, fokus nilai. Evaluasi pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan nilai atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program. Fakta nilai. Evaluasi bergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa suatu kebijakan tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Diperlukan tidak hanya hasil kebijakan yang bernilai bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, namun juga diperlukan hasil kebijakan yang bernilai. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu. Klaim evaluatif berbeda dengan klaim preskriptif. Klaim ini berorientasi pada hasil saat ini dan masa lalu, bukan hasil di masa depan. Yang keempat, nilai dualitas. Merupakan nilai-nilai yang mendasari klaim evaluatif yang mempunyai kualitas ganda, karena nilai-nilai tersebut dapat dianggap sebagai tujuan dan sarana. Fungsi evaluasi yang pertama, memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai-nilai, dan peluang telah diwujudkan melalui tindakan publik. Yang kedua, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan, tujuan, dan sasaran. Nilai-nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, evaluasi dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penataan dan penetapan masalah. Pendekatan evaluasi. Pertama, evaluasi semu. Merupakan suatu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa berusaha mempertanyakan nilai atau nilai-nilai hasil tersebut bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Kedua, evaluasi formal. Merupakan suatu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil-hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil-hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan program yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Yang ketiga, teori keputusan.
merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit dihargai oleh banyak pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu Developing Policy Arguments. Struktur argumen kebijakan. Argumen kebijakan merupakan produk argumentasi yang merupakan sebuah proses. Dalam konteks kebijakan di dunia, argumen-argumennya rumit dan rentan terhadap kesalahpahaman. Oleh karena itu, model ini berguna dalam mengidentifikasi dan menghubungkan unsur-unsur argumen kebijakan. Model struktural dirancang untuk menyelidiki struktur dan proses penilaian praktis. 4 jenis klaim pengetahuan. Yang pertama, definitif. Jika suatu klaim menegaskan bahwa suatu kebijakan mempunyai definisi tertentu, maka klaim tersebut bersifat definitif. Salah satu jenis klaim definitif yang memiliki relevansi khusus terhadap kebijakan adalah metafora. Yang kedua, klaim designation. Jika suatu klaim menegaskan bahwa beberapa aspek dari suatu kebijakan telah atau dapat terjadi diamati, atau jika observasi digunakan untuk menyimpulkan penyebab, maka klaim tersebut bersifat designation. Yang ketiga, evaluatif. Jika suatu klaim menyatakan bahwa beberapa aspek dari suatu kebijakan mempunyai atau tidak mempunyai nilai, maka klaim tersebut bersifat evaluatif. Beberapa klaim evaluatif mengacu pada keadaan, misalnya masyarakat yang adil, dan beberapa mengacu pada proses prosedural. Yang keempat, advokatif. Jika suatu klaim menyatakan bahwa pemerintah atau divisi di dalamnya harus mengambil tindakan, maka klaim tersebut bersifat advokatif. Klaim advokatif bertumpu pada jaminan yang secara bersamaan melibatkan fakta dan nilai. Cara argumentasi kebijakan. Yang pertama, argumentasi dari otoritas. Dalam argumen yang otoritatif, klaim tersebut menegaskan kembali informasi relevan dengan kebijakan yang telah diberikan oleh pihak berwenang yang keandalan, status, atau kebijaksanaannya telah dijamin oleh surat perintah tersebut. Yang kedua, argumentasi dari metode. Argumentasi dari metode didasarkan pada jaminan tentang status persetujuan metode atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Informasi yang relevan dengan kebijakan dapat berupa pernyataan atau laporan faktual. Yang ketiga, argumentasi dari generalisasi. Argumen ini melibatkan sampel. Informasi yang relevan dengan kebijakan terdiri dari elemen-elemen yang dijadikan sampel peristiwa, perilaku, orang, kelompok, organisasi yang dianggap mewakili populasi yang lebih besar dari elemen yang sama. Yang keempat, argumentasi dari klasifikasi. Berfokus pada keanggotaan dalam kelas tertentu. Argumen ini bergantung pada kelengkapan dan konsistensi internal properti yang digunakan untuk mendefinisikan suatu kelas. Banyak klasifikasi yang tampaknya sederhana ternyata rumit dan sehingga tidak sederhana. Argumentasi dari penyebab. Argumentasi ini berfokus pada sebab dan akibat dari kebijakan publik. Dalam argumen ini, informasi terdiri dari satu atau lebih pernyataan atau laporan faktual yang jelas mengenai lingkungan kebijakan, pemangku kepentingan kebijakan, atau kebijakan. Yang keempat, argumentasi dari tanda. Penalaran dari tanda didasarkan pada indikator dan acuannya. Kehadiran suatu tanda menunjukkan adanya suatu peristiwa atau proses. Argumen ini disajikan sebagai kartu laporan organisasi, tolak ukur, atau koefisien korelasi paling baik merupakan pernyataan kovarian atau kebetulan. Yang kelima, argumentasi dari motivasi. Argumen ini mengklaim menegaskan bahwa suatu tindakan harus diambil karena kekuatan motivasi dari niat, tujuan, dan nilai. Argumen ini berusaha untuk menunjukkan bahwa niat, tujuan, atau nilai yang mendasari tindakan yang direkomendasikan sedemikian rupa sehingga menjamin penerapan atau kinerja. Yang keenam, argumentasi dari intuisi. Argumen ini mengklaim kebijakan didasarkan pada premis atau asumsi mengenai wawasan para partisipan dalam proses pembuatan kebijakan.
informasi yang relevan dengan kebijakan terdiri dari laporan faktual dan ekspresi opini. Yang ketujuh, argumentasi dari analogi. Argumentasi ini didasarkan pada kesamaan antara hubungan yang ditemukan dalam kasus tertentu dan hubungan yang ditemukan dalam metafora, analogi, atau alegori. Yang kedelapan, argumentasi dari kasus paralel. Penalaran dari kasus paralel berfokus pada kesamaan antara dua atau lebih kasus dalam pembuatan kebijakan. Klaim kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil kebijakan yang diambil dalam kondisi serupa akan bermanfaat atau berhasil. Yang kesembilan, argumentasi dari etika. Penalaran dari etika didasarkan pada benar atau salah, baik atau buruk, kebijakan atau konsekuensinya. Jaminan dalam argumen ini memberikan alasan untuk menerima suatu klaim dengan mengaitkannya dengan beberapa prinsip moral atau aturan etika. Kriteria mengevaluasi argumen. Yang pertama yaitu pedoman hermeneutik. Hermeneutika menyelidiki makna teks manusia. Teks manusia tidak hanya mengacu pada dokumen tertulis yang merupakan produk tindakan manusia, misalnya transkrip legislatif dan undang-undang yang berasal dari perdebatan kebijakan. Mereka juga mengacu pada tindakan itu sendiri, baik yang dinyatakan dalam bentuk tertulis maupun tidak. Pedoman ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman makna yang mendasari argumentasi dan argumentasi. Pertanyaan mengenai kesehatan, kredibilitas, atau masuk akalnya argumen tidak akan muncul karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai interpretasi yang akurat tentang apa yang dimaksud oleh para argumentasi. Selanjutnya yaitu pedoman logika informal dan formal. Bidang logika informal dan formal memberikan pedoman untuk mengenali dan menilai pentingnya kekeliruan informal. Istilah pedoman digunakan sebagai pengganti aturan, karena tidak ada cara untuk menentukan secara pasti apakah suatu argumen salah atau tidak. Oleh karena itu, analisis kekeliruan informal tidak memungkinkan adanya kesimpulan yang semuanya atau tidak sama sekali. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.